Oke, jadi sebenarnya kalau semakin kita sering bermain, betul itu meningkatkan risiko cedera, betul. Tapi akan kembali lagi ke faktor yang penting, recovery-nya gimana? Oke, gimana tuh? Bisa dijelasin Nah, ya tuh? jadi misalnya kita lebih sering bermain atau lebih sering berolahraga atau melakukan exercise. Heeh. Nah, kita tuh kan pengen tuh, misalnya tadi level fitness kita tuh ada di sini ya, Betul, di iya. sini nih. Terus wah exercise segala macam. Tapi kalau recovery-nya cukup, kita kan yang terjadi namanya super compensation. Kita tuh akan lebih cus di atas itu level fitnessnya. Balik lagi kalau level recovery-nya cukup. Nah, yang bikin cedera apa sih ketika nih kita udah level fitness sini, wah exercise segala macam, oh iya oke. Kan itu kan lagi immune system turun, terus yang kayak wah udah capek semuanya segala macam, recovery nggak cukup, yang ada makin terus ke bawah, bukan ke bawah terus ke atas. Jadi faktor cedera paling pertama malah yang sering diremehkan orang ya. Jadi recovery dan rest itu sangat penting. Betul sekali, makan tidur judulnya. Nah, kalau memang recovery penting dari seorang sport dokter, itu dalam recovery kita tuh ngapain sebenarnya? Karena kan ada temenku nih kemarin, dia gym addict, dia 8 tahun nge-gym. No rest day, even di rest day-nya aja, itu paling nggak dia latihan forearm. Oke. Dan ada orang yang rest day, bagi mereka rest day itu ya dia kerja, nggak ngapa-ngapain, makan yang banyak, tidur maksimal. Jadi ini ada dua pola pikir nih. Nah, dari seorang pandangan seorang dokter olahraga yang dimaksud recovery dan rest day yang ideal itu sebenarnya apa, Dok? Nah, ini kita bicara yang namanya periodisasi. Menarik nih. Kayak konsul ya. Terus. Nah, kenapa sih tiap orang, aku personally itu yang kayak teman dirimu yang pertama. Jadi aku dalam seminggu itu yang benar-benar totally off, dia nggak ngapa-ngapain, kayak tidur guling-gulingan, jujur li aku nggak ada. Tapi again ya, ini tiap orang akan berbeda. Okay. Karena harus tahu periodisasinya di mana. Karena misalnya, aku seminggu lari 4-5 kali, nge-gym 3 kali. Oh ya sama. Ya kan, kurang lebih segitu. Berarti ada yang tabrakan ya? Nah, either ada yang tabrakan atau aku pilih salah satu hari misalnya yang nggak ngapa-ngapain itu, aku masukin periodisasinya itu paling rendah. Jadi recovery run atau yang kayak itu, ngangkat forearm atau main abs aja gitu. Jadi periodisasinya tuh dalam seminggu ada yang namanya kan undulating, naik turun. Ya, kayak amplitudo. Yes, betul. Amplitudo. Atau kalau linear kan gaspol terus. Nah, kalau gaspol terus itu yang sometimes bikin cedera.